Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Inosensialik, NIM 210100000278. Saya dari kelas D, Prodi S1 Hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi pengantar ilmu hukum yang berkaitan dengan yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum, yang kedua saya akan menjelaskan tentang penggolongan atau pengklasifikasian hukum, dan yang ketiga saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan hukum, dan yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan sistem hukum common law dan sistem hukum Anglo-Saxon, karena pokok materi pada pertemuan yang ke-14 ini yaitu hukum sebagai suatu jalinan sistem yang terdiri atas sub-subsistem yang saling berkaitan. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Berkaitan dengan pengertian hukum ini, pada abad yang lalu ada seorang ahli filsafat yang bernama Cicero, bahwa ia mengatakan ubi ius, ibi societas, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi, teman-teman, hukum itu merupakan kaidah atau norma-norma untuk mengatur seluruh tingkah laku masyarakat. Karena sesuai dengan pendapatnya tadi, di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi sampai saat ini belum ada para ahli belum ada kesepakatan yang benar tentang bagaimana rumusan atau arti hukum yang sebenarnya. Untuk merumuskan pengertian hukum itu tidaklah mudah, karena di dalam hukum itu mencakup banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup begitu banyak segi dan bentuk pada hukum tersebut. Berkaitan dengan pengertian hukum ini juga teman-teman, begitu banyak para ahli yang mendefinisikannya. Salah satunya adalah Van Apeldoorn. Van Apeldoorn bahwa menurut pendapatnya adalah untuk merumuskan pengertian hukum itu tidaklah mudah atau sangat sulit, karena hukum itu mencakup banyak segi dan bentuk. Akan tetapi berkaitan dengan pengertian hukum tersebut, untuk atau ada pun unsur-unsur yang dapat diketahui supaya dapat dikatakan sebagai hukum. Yang pertama, unsur-unsur yang pertama supaya dapat dikatakan sebagai hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku di dalam masyarakat. Jadi ketika ada peraturan untuk atau mengenai tingkah laku masyarakat, berarti salah satu unsur tersebut sudah memenuhi bahwa sudah dikatakan sebagai hukum. Yang kedua, peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi tidak seluruh anggota masyarakat dapat membuat peraturan-peraturan tersebut, hanyalah badan-badan resmi yang berwajib saja. Yang ketiga, peraturan tersebut bersifat memaksa. Jadi peraturan yang telah dibuat tersebut sifatnya memaksa seluruh masyarakat. Yang keempat adalah sanksi dari peraturan tersebut bersifat tegas. Jadi ketika ada masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat tersebut, ada pun sanksi yang diberikan, dan sanksi tersebut bersifat tegas. Jadi ada 4 unsur sehingga dapat dikatakan sebagai hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku masyarakat. Yang kedua, peraturan tersebut bersifat memaksa. Yang ketiga, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut bersifat tegas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit berkaitan dengan pengertian dasar hukum. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan atau pengklasifikasian hukum. Bahwa hukum itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia itu sangat luas, maka di sini diperlukan adanya penggolongan atau pengklasifikasian hukum.
Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang satu persatu tentang penggolongan atau pengklasifikasian hukum. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang penggolongan atau pengklasifikasian hukum berdasarkan sumbernya. Jadi berdasarkan sumbernya, penggolongan atau pengklasifikasian hukum itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah hukum undang-undang. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum yang diterapkan dalam hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam suatu peraturan kebiasaan. Yang ketiga adalah hukum traktat. Hukum traktat yaitu hukum yang diterapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang dibentuk karena adanya keputusan hakim. Jadi ada 4 penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama hukum peraturan, hukum perundang-undangan, yang kedua hukum kebiasaan, dan yang ketiga adalah hukum traktat, dan yang terakhir adalah hukum jurisprudensi. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum atau pengklasifikasian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Jadi berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang pertama adalah hukum nasional. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Misalnya, hukum yang dibuat di Indonesia itu hanya berlaku di Indonesia saja, tidak berlaku di negara-negara lain. Yang kedua adalah hukum internasional. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dalam dunia internasional. Yang ketiga adalah hukum asing. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku di wilayah negara asing. Jadi hanya berlaku di wilayah negara asing saja. Yang keempat adalah hukum gereja. Hukum gereja yaitu peraturan-peraturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Jadi itu merupakan penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang diyakini oleh warga masyarakat tetapi tidak dibentuk dalam prosedur formal atau resmi. Jadi hukum yang diyakini oleh anggota masyarakat tetapi tidak dibentuk dalam prosedur yang formal. Misalnya adalah hukum adat atau hukum kebiasaan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum atau hukum negatif. Ius constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat. Jadi sementara hukum ius constituendum atau hukum negatif yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, atau dalam hal ini masih dalam rancangan atau masih dalam angan-angan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Sementara hukum formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tersebut, misalnya hukum acara pidana. Jadi berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum material dan hukum formil. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ya, hukum dapat digolongkan menjadi 2, hukum memaksa dan hukum mengatur. Kalau hukum memaksa itu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun sifatnya
dalam keadaan bagaimanapun harus mempunyai paksaan yang mutlak. Sementara hukum yang mengatur itu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Jadi berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum memaksa dan hukum yang mengatur. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Kalau hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Sementara hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau hukum terhadap seseorang atau lebih. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum itu berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum privat dan hukum publik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan anggota masyarakatnya itu secara umum. Jadi hukum publik itu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Kalau hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan. Di dalam hukum pidana ini memuat larangan dan sanksi. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Hukum tata negara itu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya yaitu hukum tata negara. Yang berikut adalah hukum tata usaha negara atau hukum administratif, yaitu hukum yang mengatur tentang kewajiban pejabat negara. Jadi yang mengatur tentang tugas kewajiban pejabat negara itu yang mengaturnya adalah hukum administratif atau hukum tata usaha negara. Yang berikutnya adalah hukum internasional. Jadi saya sudah jelaskan di atas bahwa hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara di dunia internasional. Misalnya hukum perang, hukum perjanjian internasional, dan lain-lain. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara secara pribadi. Jadi hukum privat itu dapat dibagi menjadi hukum perdata dan hukum perniagaan atau hukum dagang. Kalau hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur individu secara umum, sementara hukum perniagaan itu atau hukum dagang itu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Misalnya hukum tentang jual beli, hukum utang piutang, dan lain-lain. Jadi itu teman-teman penggolongan atau pengklasifikasian hukum. Jadi ada 8 penggolongan atau pengklasifikasian hukum. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Jadi hukum juga mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mendatangkan kemakmuran masyarakat. Jadi di dalam satu negara ketika masyarakatnya itu sudah hidup makmur, aman, tentram, berarti salah satu tujuan hukum ini sudah terpenuhi. Yang kedua itu hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang ketiga memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat yaitu menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Dan yang kelima tujuan hukum yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi itu merupakan tujuan dari hukum. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem hukum. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem hukum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian